Mencari keliling dan luas belah ketupat. Salah satu bentuk segi empat lainnya adalah belah ketupat. Untuk mencari keliling dan luas belah ketupat, tentunya harus hafal terlebih dahulu sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Keempat sisi yang sama tersebut adalah AD sama dengan DC sama dengan CB dan BA. Inilah penampakannya seperti ini ya. Jadi keempat sisinya itu sama panjang, semuanya sama. Panjangnya itu sama. Jadi kalau mencari kelilingnya itu tinggal 4 kali sisi. Tidak seperti layang-layang. Kalau layang-layang itu tadi hanya sepasang-sepasang yang sama panjang. Tapi kalau belah ketupat itu sama halnya dengan segi 4 atau persegi. Ya, keempat sisinya sama panjang. Kemudian sifat lainnya adalah sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Artinya jika sudut A diketahui, misalnya 60 derajat, maka sudut C pasti 60 derajat. Kemudian jika sudut B misalnya 130 derajat, berarti sudut D juga sama 130 derajat. Sifat lainnya yang perlu kalian ketahui juga adalah diagonal-diagonalnya membagi 2 sama besar atau sama panjang dan membagi 2 tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Di sana ada tanda kotak, itu artinya besar sudutnya 90 derajat. Membagi 2 sama panjang, BD dibagi 2 oleh AC ya. Kemudian AC juga terbagi 2 oleh diagonal BD. Selanjutnya adalah mencari luas belah ketupat. Belah ketupat ABCD ini diketahui AE 6 cm, kemudian BE 8 cm. Ada kalanya di dalam soal itu kita harus teliti terlebih dahulu apakah benar AE itu 6 cm atau AC yang 6 cm. Ini biasanya diikuti oleh kata-kata di bawahnya. Jadi tidak hanya gambar ya. Kalau misalkan di dalam kata-katanya itu adalah AE 6 cm, maka diagonal AC adalah 12. Jika di dalam kata-kata soal itu BE 8 cm, maka diagonal BD itu adalah 16 cm. Maka seperti yang telah kita ketahui bahwa luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, maka kita akan mencari diagonal 1 panjangnya berapa, diagonal 2 panjangnya berapa. Apakah diagonal 1 panjangnya 6 atau 12? Diagonal 2 apakah panjangnya 8 atau 16? Di sini kita perlu cermati di dalam soalnya. Biasanya diikuti oleh kata-kata di bawahnya bahwa panjang AE atau panjang AC atau panjang diagonal 1. Nah, seperti itu. Jadi kita tergantung soalnya dulu ya. Kalau di sini kalau kita cermati AE itu 6. Jadi diagonal 1 itu 12 ya. Kemudian BE itu adalah 8. Maka panjang diagonal BD 8 kali 2. Panjangnya sama ya. Diagonal itu dibagi 2 oleh diagonal yang lain dengan panjang yang sama. Maka dari itu BE sama dengan ED 8 cm kali 2. Maka D2 atau diagonal kedua adalah 16. Kita hitung setengah kali D1 kali D2. Tapi seandainya ya, seandainya D1 itu adalah 6 dan D2 adalah 8, sekali lagi tergantung soalnya. Jadi kita harus cermat melihat soal itu.
Kalau di sini kita cermati AE-nya adalah 6 ya. Maka diagonalnya atau AC-nya adalah 12. Kalau kita cermati soal ini bukan 6 diagonalnya, tapi 12. Kemudian kalau kita cermati lagi, panjang BD itu bukan 8, tapi BD itu adalah 16. Seandainya memang 6 dan 8, maka rumus luasnya adalah setengah kali 6 kali 8. Tentunya seperti itu ya. 8 kita bagi 2, 4 kali 6, 24. Kita ketemukan bahwa luas dari belah ketupat ini adalah 24. Nah, setelah kita cermati ternyata luas atau diagonal 1 dan diagonal 2 bukan 6 dan 8, maka dari itu kita harus berupaya lagi ya. Panjang diagonal AC bukan 6 tapi 6 kali 2 yaitu 12. Panjang diagonal BE itu bukan BD bukan 8 tapi 8 kali 2 atau 16. Maka dari itu rumus luasnya adalah setengah kali 12 kali 16. 16 kita bagi 2 karena setengah kali 16, setengah kali 12 dan kali 16 kita bisa membagi 2 16 yaitu 8 ya. Jadi 12 kali 8 kita kalikan, maka 8 kali 2 16, sisa 1, 8 kali 1 tambah 1, 8 kali 1 8 tambah 1 9, jadi 96. Seperti itu ya. Kita beralih ke keliling. Keliling itu adalah 4 kali sisi. Keempat sisinya itu sama panjang, tapi di sini tidak diketahui. Maka dari itu kita harus paham tentang rumus Pythagoras, yaitu mencari sisi yang terpanjang, yaitu AD, DC, BC, dan AB. Sisi terpanjang dari keempat segitiga yang membentuk belah ketupat tersebut. Untuk rumus Pythagorasnya, sisi terpanjangnya adalah AD. Untuk mencari AD, tentunya segitiganya adalah AED. Segitiganya adalah AED. AE 6, ED 8. Kalau kalian hafal tentang triple Pythagoras, kita tidak usah menghitung lagi. Kalau 6, 8, pasti satunya adalah 10. Kalau 3, 4, pasti yang lainnya adalah, atau sisi terpanjangnya adalah 5. Tapi kalau misalnya kita ingin menghitung triple Pythagoras, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, maka 36 ditambah 64 hasilnya 100. Jangan lupa untuk mengakarkan hasil dari penjumlahan tadi, karena dalam bentuk 10 kuadrat atau 100. Akar dari 100 adalah 10. Maka dari itu panjang AD adalah 10. Kita sudah temukan ya, panjang AD-nya 10, yaitu berdasarkan perhitungan Pythagoras tadi. Sedangkan kelilingnya rumusnya adalah 4 kali sisi, keempat sisinya sama panjang berdasarkan sifat-sifat belah ketupat. Maka dari itu kelilingnya adalah 4 kali 10, jadi 40 cm. Seperti itu guys. Mudah-mudahan bisa paham ya tentang mencari keliling persegi keliling belah ketupat yang belum diketahui panjang sisinya. Harus dicari dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ini sayangnya ada di kelas 8, bukan di kelas 7. Jadi untuk rumus Pythagoras ini bisa diberikan secara selayang pandang kepada siswa ya, apabila ada soal seperti ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat paham dan mengenal tentang segi 4.